Di sini kita memiliki file assembly, mana file assembly ini terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama itu mekanisme katup dan yang kedua mekanisme crank slider. Kita akan mencoba membuat motionnya. Pertama kita masuk ke tab tools, kemudian ke menu motion, maka akan muncul motion browser di sebelah kiri dan menu-menu pada motion. Dan kita buat create new mekanisme, yang akan masukkan nama mekanisme katup, kita oke. Maka akan muncul this part yang ingin kita masukkan ke mekanisme. Kita clear dan kita oke. Ini terdapat list part pada assembly yang nantinya akan kita masukkan ke mekanisme yang ingin kita buat. Pada Solid Edge kita dapat membuat dua mekanisme secara bersamaan pada satu assembly. Kita buat lagi untuk mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme crank slider. Dan checklist dan kita oke. Ini terdapat dua mekanisme. Yang pertama itu mekanisme katup, mana mekanisme yang aktif itu ditandakan dengan tulisan yang tebal atau bold. Kita akan mencoba membuat mekanisme motion pada katup atau valve. Dan kita dapat melakukan setting dengan cara klik kanan pada nama mekanisme dan sistem default atau melalui menu option. Di sini kita dapat mengatur satuan mulai dari gaya, waktu, dan pengaturan gravitasi, dan pengaturan display untuk simbol-simbol, terus pengaturan simulasi, untuk pengaturan waktu dan frame, dan pengaturan yang lain-lain. Dan masuk ke pengaturan solver atau perhitungan. Ini bisa kita atur iterasi perhitungannya. Dan pengaturan animasi untuk pengaturan ekspor video. Dan pengaturan hasil untuk skala grafik. Ini kita bisa atur. Jika sudah, kita oke. Setelah melakukan setting, kita memilih komponen mana saja yang akan dimasukkan ke mekanisme katup dengan mendefinisikan part ke moving part atau ground part. Pada mekanisme katup, ini ada valve guide, dan valve guide ini adalah part yang diam. Kita masukkan ke ground part, dan katup kita masukkan ke part yang bergerak, moving part, shaft, ke moving, dan rocker shaft, moving part, ke moving part, dan shaft mounting, move ground. Sedangkan komponen yang lainnya itu adalah komponen untuk crank slider. Setelah itu kita dapat mengedit part dengan klik properties. Sini kita dapat mengubah material, kemudian custom density, kemudian massa. Dan sini kita dapat suppress, hide, delete, dan memberikan constraint gaya dan motion. Setelah mendefinisikan part yang diam dan bergerak, kita akan lanjut ke pembuatan join, dan kita akan mencoba membuat join satu persatu, mulai dari revolute, cylindrical, dan join-join yang lain. Kita
kita akan membuat camshaft berputar terhadap submounting. Kita add terlebih dahulu komponen yang lain. Dan kita buat revolve join. Kita bisa klik pada menu, atau bisa klik kanan pada join di motion browser. Selanjutnya memilih komponen pertama dan yang kedua untuk dibuatkan join volute. Kita klik camshaft dan klik mounting dan select position untuk menentukan titik pusat rotasi dan select direction untuk menentukan arah putaran. Mana di sini kita menentukan arah putarannya melalui permukaan. Klik, simbol revolve join akan muncul. Di sini kita dapat mengubah arahnya dengan mengklik icon pada select direction. Dan kita coba untuk memilih arah permukaan yang lain. Coba pilih sini. Arah rotasi akan berubah. Pilih lagi di sini. Dan masuk ke tab motion. Ini ada motion on, di mana pada revolve join hanya dapat berotasi pada satu sumbu. Itu di sini sumbu Z. Dan motion tab yaitu tipe pergerakan kita dapat buat bebas atau kita berikan jarak. Kemudian kita bisa masukkan kecepatan dan akselerasi. Ini kita coba masukkan kecepatan pada revolve join. Kita dapat memilih fungsi kecepatan sama secara konstan atau bisa secara step. Kita masukkan spesifikasi dan checklist dan kita bisa dapat lihat plot fungsi kecepatannya. Ini kemudian dapat harmonik, plan, dan ekspresi menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kita coba buat konstan. Dan pada tab friction kita dapat masukkan gesekan. Kita dapat memilih materialnya atau kita dapat mengcustom dan masukkan koefisien gesek atau yang kita inginkan dan mengedit join dimensi dan TVA untuk transfer load nantinya. Oke. Dan kita coba akan simulasikan. Klik simulate pada menu atau bisa klik icon di bawah jok kiri. Camshaft akan berputar terhadap submounting. Setelah kita simulate, kita tidak dapat mengedit join yang sudah dibuat. Kita harus mendelete terlebih dahulu. Dan kita dapat mengeditnya kembali. Kita bisa rename atau head, delete, subspace. Dan kita bisa properties untuk mengedit gerakan yang telah kita buat tadi. Kita akan mencoba membuat translational join pada komponen katup. Kita klik icon translational join di menu, kemudian kita pilih komponen pertama dan komponen kedua yaitu guide. Kita pilih sumbu. Kita pilih di sini.
dan pilih permukaan. Setelah itu maka akan muncul simbol translational join. Pada translational join kita hanya bisa membuat gerakan translasi ke arah satu sumbu. Kita coba berikan kecepatan. Kita ubah gerakannya. Oke, dan kita akan coba simulasikan. Selanjutnya kita akan coba membuat cylindrical join. Kita subtract terlebih dahulu. Kita pilih icon cylindrical join dan pilih komponen pertama dan kedua, dan kita pilih sumbu gerakan dan kita pilih permukaan. Setelah muncul icon join, kita bisa berikan gerakan, dan pada cylindrical join kita bisa membuat gerakan translasi dan rotasi searah satu sumbu, yaitu sumbu Z. Kita coba berikan gerakan translasi. Ini kita coba berikan kecepatan. Dan pada gerakan rotasi kita buat juga bergerak menggunakan kecepatan. Maka saat disimulasikan nanti akan bergerak secara bersamaan, rotasi dan translasi. Kita simulate. Ini katup berputar dan naik. Kita lanjut untuk membuat planar join dan fixed join. Sini kita akan membuat komponen rocker menyatu dengan subnya menggunakan fixed join, atau kita membuat lasan pada komponen rocker dan sub. Kita klik komponen pertama, itu rocker, kedua sub. Kita pilih kasih titik sumbunya, dan kita pilih arah. Akan muncul fixed join. Ini kita tidak dapat mengatur pergerakan karena dia sambungan fixed atau lasan. Oke. Maka ketika rocker berputar, maka sub juga akan berputar karena kita sudah berikan lasan. Dan kita lanjut berikan planar join. Kita akan memberikan planar join pada komponen hub dan komponen mounting. Kita pilih lokasinya di ini, lihatnya, pilihan direction, permukaan di sini, akan muncul simbol planar join. Kita akan coba berikan gerakan pada planar join. Ini kita dapat melakukan gerakan translasi terhadap sumbu X, kemudian translasi searah sumbu Y, dan rotasi searah sumbu Z. Ini terdapat 3 gerakan. Kita akan coba berikan. Pertama, dia akan bergerak ke arah sumbu X, dan kita berikan gerakan juga ke arah sumbu Y, yaitu ke bawah.
dan kita buat gerakan rotasi secara sumbu Z. Nah, oke, dan kita akan coba simulasikan. Maka sub dan rocker akan bergerak sesuai dengan pergerakan planar, dan sub dan rocker menyatu. Kita delete. Selanjutnya kita akan mencoba membuat spherical join atau ball join. Kita akan membuat spherical join pada mekanisme crank slider. Ini ada ball join. Aktifkan mekanisme crank slider. Kita pilih komponennya, yaitu komponen crank. Coba membuat komponen crank ini sebagai part yang diam, dan komponen link satu ini komponen yang bergerak. Nah, akan kita berikan ball join. Ini telah dibuatkan join otomatis karena kita sudah membuat relasi pada assembly sebelumnya, dan kita akan mencoba membuat manual lagi. Kita pilih komponen pertama, yaitu crank, dan yang kedua link, dan kita pilih lokasinya, yaitu lingkaran atau balnya, dan kita pilih permukaan sebagai arah. Kita bisa pilih di sini atau di sini. Pada spherical join, kita dapat membuat gerakan rotasi secara sumbu X, Y, dan Z. Atau kita bisa memberikan rotasi searah 3 sumbu. Kita coba berikan rotasi searah sumbu X, searah sumbu Y, dan rotasi searah sumbu Z. Kita akan coba memberikan gerakan secara bersamaan. Dan kita simulasikan. Link akan bergerak sesuai dengan gerakan yang kita berikan pada spherical join. Delete. Hapus lagi. Dan lanjut kita akan buat screw join. Di sini ada komponen baut, dan kita akan buat gerakan ulir. Pilih screw join. Kita pilih komponennya, pertama ini join. Ini tidak bisa karena kita belum definisikan part yang diam dan bergerak. Definisikan dulu. Pertama ini bolt sebagai part yang bergerak, dan arm housing sebagai part yang diam. Dan screw join komponennya, dan yang kedua kita pilih lokasinya di sini,
dan permukaan di sini. Ini kita bisa dapat atur spesifikasi pitch dan para gerakan kiri atau ke kanan. Akan coba berikan gerakan kecepatan dan kita oke, dan kita akan coba simulasikan. Laut akan masuk ke dalam. Selanjutnya kita akan coba membuat kontak pada komponen camshaft dan rocker hingga komponen sentuhan. Kita kembali lagi ke komponen katup pada mekanisme. Kemudian kita berikan kontak, yaitu kurvur kontak, membuat permukaan pada komponen pertama yaitu camshaft dan komponen kedua yaitu rocker. Dan di sini kita dapat memilih ke permukaan atau berdasarkan garis. Kita coba berdasarkan permukaan pada komponen pertama yaitu camshaft di sini, dan komponen kedua pada garis di sini. Oke. Dan untuk poin kurva kontak, perbedaannya adalah kita menentukan titik pada komponen pertama. Dan kita coba untuk memberikan 3D kontak pada komponen rocker dan katup. Pada 3D kontak kita hanya perlu memilih komponennya saja pada rocker dan katup untuk membuat permukaan ke seluruh bagian komponen. Dan di sini kita dapat mengatur material dan koefisien gesek. Coba oke. Dan kita atur join-join yang sebelumnya. Kita suspress terlebih dahulu. Press. Kita berikan pergerakan secara bebas dan membuat revolute join pada shaft. Kita atur gravitasinya, kita checklist sehingga katup tidak langsung jatuh. Dan kita coba berikan gas ring pada komponen katup dan fluid di sini. Di sumbu pertama yaitu di sini, yang kedua di sini akan muncul simbol pegas. Dan kita oke. Sehingga jika berputar, katup akan kembali lagi karena adanya pegas. Dan kita coba simulasikan. Mekanisme katup telah selesai kita buat. Kita delete. Selanjutnya kita akan coba menggunakan coupler join, di mana join ini berfungsi untuk membuat dua buah join bergerak secara bersamaan sesuai dengan spesifikasi rasio yang kita inginkan. Untuk pengaplikasiannya kita bisa gunakan untuk sprocket, chain, atau untuk belt. Kita coba ketika join revolute berputar 1 derajat, maka join cylindrical akan berotasi banyak 1 derajat juga.
Kalau kita bisa berikan gerakan translasi, berikan 10 mm. Oke, tes. Karena kita telah memberikan coupler join, jika crankshaft ini berputar, maka katup bergerak translasi sesuai dengan spesifikasi coupler yang telah kita berikan. Di sini pada cylindrical joint masih terdapat gerakan. Kita buat bebas terlebih dahulu. Rotasi kita berikan free, kemudian translasi free. Oke, dan cylindrical sudah bebas. Kita coba simulasikan. Jika crankshaft berputar, maka katup akan bergerak karena kita berikan coupler joint. Kita bisa edit lagi atau atur lagi sesuai dengan keinginan kita. Kita berikan rotasi. Kemudian kita dapat membuat custom gerakan menggunakan motion on part untuk pergerakan 6 degree of freedom. Ini kita bisa pilih gerakannya mulai dari translasi, rotasi, arah, sumbu X, Y, Z. Ini kita pilih komponen pertama, komponen kedua, dan kita pilih sumbu gerakannya dan memberikan sumbu Z pada permukaan dan sumbu X. Nah, itu kita bisa atur pergerakannya dengan memasukkan kecepatan atau yang lain-lain. Dan kita akan coba untuk membuat gerakan pada mekanisme crank slider. Kita aktifkan. Dan seperti sebelum-sebelumnya, kita definisikan part yang diam dan bergerak. Pada komponen housing, crank, dan juga pada shaft. Kita tes terlebih dahulu. Dan memasukkan part yang bergerak ke komponen crank slider.
Ini terdapat join otomatis karena kita telah memberikan relasi pada assembly. Dan selanjutnya kita akan buat gerakan berputar. Kita revolute di sini, membuat gerakan crank slider. Kita berikan kecepatan. Oke, lalu simulasikan. Selanjutnya kita akan coba cek kesalahan menggunakan fitur Find Inner Variance. Dan akan muncul kotak menu. Kita pilih part, yaitu komponen ARM dan komponen link. Kita akan mengecek apakah antara komponen ARM dan link ini ada yang bertabrakan. Pada option kita dapat memilih opsi. Kita bisa membuat volume dari part yang bertabrakan atau opsi yang lain. Dan kita pilih Find Now. Nah, di sini terdapat list, tick, dan frame. Jika terdapat list di sini, maka artinya itu ada yang bertabrakan pada komponen. Ada ulang lagi. Coba untuk membuat volume dan Find Now. Nah, di sini akan membuat volume pada part yang bertabrakan. Dan akan membuat part. Ya, kita dapat mengedit komponen, edit komponen ARM ini. Kita memberikan tone dua sisi. Kita simulate ulang dan kita coba cek kembali. Pilih lagi komponennya dan Find Now. Setelah komponen dirubah bentuknya, maka tidak ada lagi list tabrakan. Setelah melakukan simulasi, kita dapat melihat hasil dari simulasi tersebut, mulai dari lihat garis lintasan. Kita bisa pilih komponennya, kemudian kita pilih poin yang ingin dilihat garis lintasannya. Sambil contoh di sini, yang perubahan jarak
Misal pada komponen half kita dapat plot, hasilnya melihat jarak di tiap detiknya, dan dapat mengukur sudut, kecepatan, dan kecepatan. Kita bisa dapat pilih garis ataupun poin sesuai dengan keinginan kita. Dan kita dapat plot. Bisa kita lihat secara sumbu X, Y, ataupun Z. Atau kita pilih magnitude yang terbesar diambil. Atau kita bisa melihat secara dari komponen. Kita bisa pilih komponennya yang ingin ditinjau, kemudian kita plot, maka akan muncul hasil-hasil. Atau kita bisa masukkan reaksi gaya pada komponen, maka akan muncul pada tab reaksi gaya. Dan di sini kita dapat mengatur settingan plotnya.